Selebtubers, Samuel Zelkwin lagi-lagi sukses bikin media sosial pecah. Aktor yang dikenal kalem ini mendadak berubah menjadi raja parodi karena sederet video satir yang ia unggah di media sosial. Bukan cuma mengundang tawa nih guys, konten Samuel juga dianggap begitu menohok. Mulai dari sindiran soal sulitnya mencari uang, fenomena pinjaman online alias pinjol, Gunung Kawi yang identik dengan mitos pesugihan, hingga parodi sosok CEO yang belakangan ramai jadi perbincangan. Alhasil nih, video Moe langsung banjir komentar. Ada yang ngakak sampai sakit perut, ada yang memuji keberaniannya, tapi ada juga yang menilai sindiran Samuel terlalu pedas. Lantas seperti apa isi video yang membuat Samuel kembali viral? Yuk kita bahas. Video pertama yang paling banyak dibicarakan justru bukan parodi CEO, melainkan sindiran Samuel tentang realita mencari uang di zaman sekarang. Dengan gaya bicara santai penuh ekspresi, Samuel menggambarkan bagaimana beratnya kehidupan yang harus dijalani banyak orang demi mencari rezeki. Namun kemudian ia melempar kalimat yang langsung membuat netizen tertawa sekaligus berpikir. Samuel menyebut kalau sekarang seolah hanya ada beberapa pilihan untuk mendapatkan uang. Terus bekerja atau ke Gunung Kawi. Pilihannya cuma dua, Besti. Terus bekerja atau ke Gunung Kawi. Au, Besti, au. Parodi ini pun langsung mendapat respon dari netizen, seperti yang disampaikan oleh Etno Namanis. Jauh-jauh ke Gunung Kawi, ternyata emasnya ada di rumah Febri. Hanya penonton. Ingat ya, klarifikasinya harus pakai bahasa Inggris. Kami tidak terima kalau pakai bahasa Indonesia. Ada juga netizen yang mempertanyakan kenapa tiba-tiba Samuel menyenggol seseorang. Kenapa dia tiba-tiba nyenggol-nyenggol? Ada sesuatu kakak yang membuat tersinggung. Biasanya anteng. Nah, disinilah punchline-nya muncul. Samuel kemudian menyebut fenomena pinjaman online atau pinjol hingga Gunung Kawi yang selama ini dikenal masyarakat karena berbagai mitos pesugihan. Tentu saja nih, penyampaian Samuel dibungkus dengan komedi dan satir. Namun banyak netizen menilai sindiran tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di tengah tekanan ekonomi, memang tidak sedikit orang yang tergoda mencari jalan instan demi mendapatkan uang. Ada yang nekat berutang lewat pinjol hingga terlilit cicilan. Bahkan ada pula yang mempercayai jalan-jalan mistis demi berharap hidup berubah dalam waktu yang singkat. Nah, Selebtuber, belum selesai nih netizen membahas video tersebut. Samuel kembali mengunggah parodi lain yang tak kalah mengundang perhatian. Kali ini ia menyindir fenomena CEO yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial tanpa menyebut nama secara langsung. Banyak netizen langsung mengkaitkan kontennya dengan sosok Giorgio Antonio yang belakangan viral karena sering tampil dengan cara seorang CEO. Pria ini sebenarnya adalah seorang CEO yang kaya raya, tapi malah bekerja sebagai karyawan di perusahaannya. Dan ia tidak tinggal di vilanya senilai 50 miliar, bahkan memilih hidup dengan sederhana. Dia sangat senang sekali menjalaninya, bersyukur, dan selain itu alasan ia melakukan ini supaya bisa merasakan penderitaan dari rakyat-rakyat pejuang rupiah. Selamat pagi, Tuan. Ting, aku nggak mau kalian panggil aku sebagai CEO, Tuan Muda, atau Tuan. Aku nggak mau identitasku terbongkar sebagai pewaris perusahaan Zam. Tuan Muda. Permisi. Baik, Tuan Muda, akan kami laksanakan perintah Anda. Bukan cuma itu juga guys, Moe juga memparodikan janda rasa gadis. Netizen pun mulai membandingkan dengan video yang sempat viral di mana Giorgio Antonio sempat mengatakan bahwa Sarwenda janda spesial. Bisa sama janda, nah begini aku kasih tahu, janda ini janda spesial gitu, janda gadis gitu, jadi asal kamu tahu aja gitu. Siapa yang gak mau sama Mamio gitu, saya kasih tahu aja. Bisa sama janda, nah begini aku kasih tahu, janda ini janda spesial gitu, janda gadis gitu, jadi asal kamu tahu aja gitu. Siapa yang gak mau sama Mamio gitu, saya kasih tahu aja, oke? Dan balik lagi, aku orangnya kalau cari pasangan, aku segini ya guys, apa tahu? Setiap orang ya itu ada
Nah, seperti biasa dong, netizen ramai berkomentar. WK, sumpah lucu banget. Lanjutkan, semoga fans Fabio dan Mamio panas kakak. Tolong gue follow buat nungguin parodi dia lainnya. Mana mendalami peran banget lagi mengusap rambutnya. Puncaknya terjadi ketika Samuel membawa sebuah koper yang disebut berisi uang 1 miliar rupiah. Netizen dibuat penasaran nih. Namun saat koper itu dibuka, isinya ternyata hanyalah tumpukan uang recehan kecil yang disusun menyerupai uang miliaran. Samuel bahkan sempat bercanda meminta ide bisnis kepada netizen menggunakan modal tersebut. Video itu langsung viral dan dibagikan ulang oleh banyak akun gosip. Ini aku ada uang segepok 2000-an jadi 200.000 dan aku mau bikin bisnis. Nah, tolong kalian bantu aku untuk kasih ide bisnis apa yang anti mainstream. Drop in the comment. Banyak netizen mengaku salut dengan kreativitas Samuel dalam membuat parodi, seperti yang disampaikan oleh @narashop86. Ada masalah apa sih dia sama CEO itu? @Gania Putri. Aku yakin nih, 1000% Samuel Zelquin tahu background Gio. Kalau nggak sekelas Samuel bikin sindiran gini, ngapain? Namun di sisi lain nih guys, ada juga yang menganggap sindiran tersebut terlalu tajam karena dianggap menyentil persoalan yang sedang ramai diperbincangkan. Meski menuai pro dan kontra, satu hal yang pasti nih, Samuel kembali berhasil mencuri perhatian publik. Video-videonya terus menjadi bahan perbincangan dan membuktikan bahwa rumor yang dibalut satir masih menjadi hiburan favorit netizen. @bulu kucing, kalau kata aku mah jangan pernah ngolok-ngolok orang lain, baik atau buruk pun itu karena tidak ada orang baik-baik yang suka mengolok-ngolok kehidupan orang lain. Di akhirat kita tidak tahu doa mana yang Tuhan jabah. @nona Ajung, tapi kan ini cuma menyindir, cuma parodi aja bu. Selebtuber, mulai dari sindiran soal pinjol dan Gunung Kawi hingga parodi CEO yang sukses membuat netizen ngakak, Samuel Zelquin kembali menunjukkan kreativitasnya dalam mengemas isu viral menjadi hiburan. Meski menuai pro dan kontra, kontennya berhasil membuat banyak orang tertawa sekaligus merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Kalau menurut selebtuber sendiri nih, apakah parodi Samuel ini sekedar hiburan atau kritik sosial yang kreatif? Atau justru sudah terlalu pedas karena dianggap menyindir pihak tertentu? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.